121 Eksekusi rencana dimulai. Ide Subai tidak impulsif. Sebaliknya, itu adalah solusi terbaik yang dipilih setelah pertimbangan yang cermat. Selama Tuan Muda, yang merupakan mediumnya, mati, fase ketiga dari formasi sihir tidak akan bisa diaktifkan. Secara alami, itu akan mengganggu rencana Sekte Keselamatan. Ini gila, lu ingin membunuh orang yang paling penting di kubu orang lain. Itu benar. Jangan bicara tentang hal lain. Bagaimana jika Beastmaster tingkat emas atau lebih tinggi menemukan kita? Kita bahkan tidak akan bisa melindungi diri kita sendiri, apalagi membunuhnya. Gue tidak setuju. Tidak ada harapan untuk sukses sama sekali. Aku juga. Subai, lu masih terlalu muda. Lu tidak bisa begitu impulsif. 3 anggota regu lainnya bereaksi keras. Rencana ini sangat gila sehingga mereka tidak dapat membayangkannya. Mereka menolak rencana itu secara serempak. Apakah lu punya cara lain? Subai bertanya dengan tenang. Situasinya sangat mendesak sehingga metode konvensional tidak dapat lagi menyelesaikannya. Karena itu adalah masalah yang tidak biasa, secara alami harus diselesaikan secara tidak biasa. Subai, apa yang lu pikirkan? Zudi bertanya dengan cemberut. Dia, seperti anggota tim lainnya, dengan tegas menolak rencana tersebut. Ini karena sangat sulit untuk diterapkan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga mengerti bahwa mereka tidak punya banyak pilihan. Mereka hanya bisa melakukan itu jika mereka ingin keluar dari situasi ini. Rencanaku sangat mudah, Zudi. Lu akan memimpin yang lain keluar untuk menarik perhatian Sekte Keselamatan. Lu tidak harus melawan mereka secara langsung. Lu hanya perlu menarik sebagian besar perhatian mereka. Kemudian, gue akan menyelinap ke dalam benteng, menemukan Tuan Muda dan membunuhnya. Kata Subai, risiko bagi anggota regu sangat minim dalam rencana tersebut. Karena mereka hanya perlu menarik perhatian Sekte Keselamatan. Sekarang Sekte Keselamatan bersembunyi, selama pasukan menunjukkan wajah mereka, pihak lain akan berpikir bahwa benteng mereka telah terbuka dan akan mengalihkan perhatian mereka. Tugas yang tersisa untuk Subai adalah tugas yang paling berisiko, yaitu membunuh Tuan Muda. Aku masih tidak setuju. Subai, bearenmu tidak cocok untuk pembunuhan. Itu benar, mari kita tunggu pasukan utama datang. Siapa yang bisa menjamin bahwa fase ketiga tidak akan dimulai sebelum bala bantuan tiba? Setelah diskusi, semua orang secara bertahap terdiam. Mereka menyadari bahwa rencana Subai memang merupakan solusi terbaik. Setelah berpikir sejenak, Zudi memandang Subai dan bertanya, bagaimana kemungkinan pembunuhan itu berhasil? 70%. Kalau begitu gue setuju dengan pelaksanaan rencana ini. Mendengar itu, semua orang di regu mengepalkan tangan mereka. Tapi sejujurnya, 70% Subai masih terlalu rendah. Meskipun Subai tidak secara pribadi menyaksikan kekuatan Tuan Muda dari Sekte Keselamatan, membunuhnya dengan kesadarannya yang hampir gila tidak akan sesulit itu. Masalah sebenarnya adalah Sekte Keselamatan di sekitar Tuan Muda. Mari kita lakukan. Serahkan ini padaku. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membuat keributan terbesar dan menarik perhatian orang-orang di dalam domain ilusi. Gunakan kesempatan ini untuk bertindak cepat. Zudi berkata dengan serius. Baiklah, Subai mengangguk. Kalau begitu berhati-hatilah. Jika lu merasakan sesuatu yang salah, segera mundur. Hehe, Subai. Lu masih memberi kami instruksi. Seharusnya kami yang memberimu instruksi. Ya, kita harus menjadi orang yang melakukan misi paling berbahaya. Anggota regu merasa malu. Jangan khawatir, gue akan meninggalkan tempat ini untuk kalian. Subai menjawab sambil tersenyum, segera menjadi tidak terlihat, dan kembali ke domain ilusi dari Sekte Keselamatan. 4 orang yang tersisa mulai membuat rencana. Setelah 3 menit, Zudi mengirim 2 orang keluar dari selimut mereka dan berlari ke ruang terbuka, berpura-pura lewat secara tidak sengaja. Tempat apa ini? Sangat sepi. Aku sibuk baru-baru ini. Untung tidak ada orang di sekitar. Gue tidak akan ketahuan jika gue malas. Hahaha, itu benar. Mereka mengobrol dan tertawa saat mereka duduk di tanah datar. Rencana Zudi sederhana. Keduanya beraksi, membuat pihak lain berpikir bahwa mereka benar-benar lewat dan tidak menemukan benteng. Benar saja, Salvation Sect Beastmaster yang menjaga pintu masuk Illusion Domain hanya berjarak 5 meter dari keduanya. Kapten,
Ini alarm palsu. Gue pikir kami ketahuan. Beastmaster Sekte Keselamatan yang ceroboh menepuk dadanya dan berkata. Orang yang dipanggil kapten menyeringai dan berkata, ya, kakiku baru saja kram. Haruskah kita melaporkan ini kepada yang lebih tua? Tidak dibutuhkan. Mereka tidak akan dapat menemukan domain ilusi. Mereka akan pergi sendiri. Keduanya hanya berada di level terendah dari Sekte Keselamatan. Tetapi mereka masih akan memilih untuk mempertimbangkan pro dan kontra. Dia telah meramalkan itu dalam rencana Zudi, dan itu baru permulaan. Sial, kenapa tempat ini terasa begitu suram? Apakah ada yang aneh di sini? Hal aneh apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir, kami memiliki unit 30-40 orang di dekatnya. Itu benar. Tapi menurutmu di mana kubu Sekte Keselamatan itu? Bagaimana gue tahu? Atasan mengatakan itu mungkin ada di dekat sini, dan kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Keduanya duduk di sana berdentang satu demi satu, mengikuti instruksi Zhu di sepenuhnya. Pada saat yang sama, para penjaga yang bersembunyi di domain ilusi mendengar semuanya. Kapten, mereka akan mencari tempat ini. Mata Beastmaster yang ceroboh terbuka lebar saat dia berkata, cepat laporkan ini kepada yang lebih tua. Jika terjadi kesalahan, kami akan kehilangan nyawa kami. Pikiran kapten dipenuhi dengan pikiran, dan dia menyetujui keputusan Beastmaster yang ceroboh. 30 hingga 40 tentara ada di dekatnya. Jika ilusion domain terekspos, benteng tersebut akan terekspos sepenuhnya. Mereka tidak berani lengah dan segera melaporkan situasinya. Segera, atasan mengirim seorang lelaki tua. Setelah mendengar berita itu, dia langsung mengerutkan kening. Masalah ini membutuhkan banyak pekerjaan untuk ditangani. Mereka tidak bisa membunuh 30 hingga 40 tentara dalam sekejap. Jika mereka melarikan diri, mereka akan menarik lebih banyak bala bantuan untuk menyerang benteng tersebut. Apakah pengintai mengirim informasi? Pria tua itu bertanya dengan tegas. Laporkan, tidak ada berita tentang kembalinya militer, tapi apa? Beberapa menit yang lalu, seorang pramuka Beastmaster menghilang. Mendengar itu, wajah lelaki tua itu berubah semakin suram. Mereka ingin mengutuk yang tidak berguna itu karena mengungkapkan keberadaan benteng mereka. Jika tidak ada yang ditemukan, itu akan menjadi situasi yang baik. Namun, jika militer menemukan seseorang hidup atau bahkan ditangkap, benteng itu akan segera terungkap. Kemudian, dia melaporkan informasi tersebut kepada sesepuh. Singkirkan para prajurit itu segera. Ketika lelaki tua itu mendengar itu, dia sangat marah dan memerintahkan dengan lembut, singkirkan mereka secepat kilat. Kalau tidak, gue akan menyingkirkanmu. Mendengar itu, semua bawahan gemetar. Mereka tahu bahwa sesepuh tidak bercanda. Mereka segera membentuk unit 100 orang dengan tingkat perunggu terendah, 20 tingkat perak. Dan beberapa tentara tingkat emas. 122 fin berdarah parasit. Itu banyak orang untuk dikerahkan. Apakah itu benar-benar diperlukan? Pria tua itu bertanya. Aku masih berpikir itu terlalu kecil. Yang lebih tua mencibir. Formasi sihir akan segera selesai. Kami tidak boleh membuat kesalahan. Sekelompok semut itu cukup untuk menunda militer untuk sementara waktu. Bagaimana Tuan Muda? Dia sudah sedikit mereda, tapi mengaktifkan formasi sihir akan memakan waktu. Jadi begitu, lu boleh pergi. Orang-orang di tenda saling memandang dan mulai mempersiapkan ritual pengorbanan. Pada saat yang sama, Subai bersembunyi di sudut benteng. Dia baru saja beristirahat dalam keadaan tak terlihat. Melihat para Beastmaster di sekitarnya dimobilisasi, dia percaya bahwa rencana Zudi sudah cukup efektif. Sejumlah besar Beastmaster penjaga dipindahkan. Hanya beberapa penjaga yang tersisa di area inti, dan intensitas penjagaan berkurang banyak. Subai memiliki keuntungan sebelumnya. Dia telah menemukan di mana tenda Tuan Muda itu. Ketika waktunya tepat, dia segera mulai mendekat. Penjaga berdiri di kedua sisi tenda, semuanya setingkat perak. Dapat dilihat bahwa Sekte Keselamatan memperhatikan Tuan Muda, media formasi sihir. Subai menyelinap ke dalam tenda dengan bantuan larva mimpi, dan para penjaga Beastmaster tidak menyadarinya sama sekali. Aku menemukanmu. Seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Dia memiliki ekspresi tenang, dan jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia tampan. Itu tidak segila yang pernah dilihat Subai sebelumnya. Subai berdiri di samping, menyipitkan matanya,
dan meletakkan tangannya di telapak tangannya. Whitey sudah siap. Tetapi pada saat itu, tuan muda itu membuka matanya, bangkit, dan menyerang Subai. Kami telah ditemukan. Subai segera mengelak karena terkejut. Dia tidak mengharapkan gaib mimpi larva untuk dilihat, tetapi itu bukan seolah-olah dia tidak memiliki rencana cadangan. Dream larva, aktifkan Mirror of Illusion. Segera setelah Subai mengatakan itu, gelombang tembus pandang meluas hingga berdiameter 50 meter dengan Subai sebagai pusatnya, menutupi area setengah lingkaran di tanah. Ini sudah menjadi batas maksimum yang bisa diaktifkan oleh larva mimpi saat ini. Kekuatan skill S level, Mirror of Illusion, sangat menakutkan. Itu secara langsung mengisolasi dua penjaga tingkat perak yang bukan targetnya dan menerbangkan mereka. Hanya Subai dan tuan muda yang tersisa di cermin. Dia benar-benar berhasil melakukan itu. Tuan muda itu terkejut. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata, "Menarik, binatang yang menakjubkan." Seekor binatang yang bisa melakukan hal seperti itu telah membangkitkan keinginan tuan muda itu. "Beri gue binatang buasmu, dan gue akan menyelamatkan hidupmu. Apakah lu tidak waras?" Subai tidak menyangka tuan muda itu masih bisa begitu sombong ketika dia sendirian dan tidak berdaya. Benar saja, orang yang mengambil jalan yang salah akan memiliki otak yang bengkok dan tidak dapat diselamatkan. Jadi, apakah itu ya atau tidak? Wajah tuan muda itu berubah serius, dan dia berteriak dengan tegas, "Karena lu tidak mau, gue punya banyak cara untuk membuatmu patuh menyerahkannya." Saat tuan muda itu berbicara, tanaman merambat tipis berwarna merah darah perlahan menjulur dari punggungnya ke dadanya. Setelah itu, lusinan dari mereka muncul bersamaan dan melilit tuan muda itu. Subai terkejut melihat pemandangan itu. Tuan muda itu tampaknya telah berubah menjadi pohon anggur yang bergerak saat dia dibungkus oleh ratusan tanaman merambat berwarna darah. "Apakah itu binatangmu?" Itu memang memiliki beberapa keanehan. Subai memaksa dirinya untuk tenang dan berkata. Pada saat yang sama, Subai segera memeriksa panel virtual pohon anggur. Seperti yang diharapkan, itu berbeda dari sebelumnya. Nama, anggur berdarah. Level, pertengahan 6 perak. Potensi, berlian tinggi. Bakat, parasitisme, epik. Elemen, tidak ada. Sifat, tidak ada. Keahlian, bloodlust, A level. Fury, A level. Pounce, A level. Tanaman merambat berwarna merah darah dengan erat melilit tubuh tuan muda itu. Di bawah restu dari kekuatan hidup, beberapa kuncup bunga berwarna merah darah bahkan muncul. Bakat epik, parasitisme, itulah yang membuat Subai takjub. Itu bisa menjadi parasit di tubuh Beastmaster, secara signifikan meningkatkan berbagai atribut mereka. Sederhananya, hubungan Beastmaster dengan Beast-nya adalah bahwa Beastmaster mengendalikan Beast untuk bertarung, dengan Beast sebagai kekuatan utama dan Beastmaster sebagai pendukung. Namun, hubungan antara Tuan Muda dan Bloody Fins benar-benar berbeda. Justru sebaliknya, Tuan Muda itu seperti boneka, dikendalikan oleh Bloody Fins. Subai pernah mendengar tentang binatang aneh seperti itu. Sekarang setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit kagum dan sedikit jijik pada saat yang bersamaan. "Apakah lu memohon belas kasihan?" Tapi sayangnya, sudah terlambat. Suara gila Tuan Muda terdengar melalui Bloody Fins. Subai telah melepaskan BRN dari sigilnya. Whitey bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang seperti pembunuh sungguhan. "Mohon ampun, lu dapat menyimpan kata-kata ini untuk diri lu sendiri." Subai tersenyum. Subai mundur setengah langkah dan segera menjadi tidak terlihat, menghilang tanpa jejak. Meskipun sangat penting untuk mengakhiri pertempuran sesegera mungkin, Subai harus tetap waspada saat menghadapi Bloody Fin yang aneh. Sedangkan untuk bagian luar, Dream Larva telah menjamin bahwa itu akan dapat bertahan setidaknya selama 30 menit melawan Beastmaster tingkat emas setelah dikerahkan. "Anak kecil, lu telah bekerja keras." Karena Dream Larva menarik kekuatan mentalnya, keterampilan tembus pandangnya jauh dari stabil seperti sebelumnya. Itu sering mengungkapkan Subai. Namun, itu sudah cukup untuk saat ini. BRN akan berada di medan perang utama untuk menahan Tuan Muda itu. "Hahaha, apa menurutmu gue tidak akan bisa menemukanmu jika lu bersembunyi? Gue akan menghisap semua darahmu, dan menjadi bagian dari diriku ini akan menjadi kehormatan terbesarmu." Tuan Muda itu tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu,
Seluruh tubuhnya mengenai Bearen seperti bola meriam. Di bawah hantaman yang tiba-tiba dan kuat, Bearen menghantam tepi cermin ilusi, dan armor petirnya hancur seperti kertas. Kekuatan yang sangat kuat Su Bai hanya bisa menghela nafas. Di bawah perlindungan Blue Divines, tuan muda itu sama menakutkannya dengan bis berbentuk manusia. Mengaum. Bearen, dikirim terbang, sangat marah, seolah-olah telah diprovokasi. Itu selalu bangga dengan kekuatannya dan tidak tahan kehilangan lagi. Segera, ia mendarat dengan keempat kakinya dan bergegas menuju tuan muda itu. Ledakan, telapak tangan dan tinju bertabrakan dalam sekejap. Gendang telinga Su Bai sakit karena suara yang bergema. Hahaha, lagi tuan muda itu seperti anak kecil yang menemukan mainan, sangat bersemangat. Dalam kontes kekuatan ini, Bearen sedikit lebih rendah. Darah merembes keluar dari telapak tangan Bearen. Tetapi meskipun Blue Divine di telapak tangan tuan muda itu patah, itu dengan cepat terbungkus oleh tanaman merambat yang memanjang lagi. Bearen, gunakan Gigamax. Bearen tidak sabar untuk menggunakan Gigamax dengan perintah dari Su Bai. Ukuran tubuhnya langsung meningkat 3 kali lipat. Pada saat itu, Soul Link telah diaktifkan secara diam-diam. Saat Bearen menyerang ke depan, Whitey, yang bersembunyi di kegelapan, juga diam-diam mendekati tuan muda dari belakang. Tuan muda itu sepertinya tahu mereka akan mengelilinginya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Kadang-kadang, tuan muda itu akan tertawa menyeramkan. 123 menghancurkan benih aneh. Pada saat itu, perimeter Mirror of Illusion dipenuhi oleh para penjaga. Penatua memimpin sekelompok bawahan, matanya agak terkejut. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya dengan tegas. Sejauh matanya memandang, tidak ada yang aneh kecuali ada 2 penjaga yang hilang berdiri di pintu masuk tenda. Setelah seseorang memberitahunya, sesepuh dengan cepat bereaksi dan berkata dengan lembut, bisakah lu menghancurkan domain dari bis tipe ilusi? Itu, Elder Chang sudah mencoba, tapi tidak berhasil. Alasannya, Penatua Chang adalah yang pertama tiba. Dia mencoba menerobos domain ilusi, tetapi dia tiba-tiba memuntahkan darah dan melukai binatangnya. Gue khawatir butuh beberapa waktu baginya untuk pulih, kata bawahan itu dengan getir. Ini adalah tingkat ilusi yang lebih kuat dari Elder Chang. Penatua menyipitkan matanya, jejak kecemasan melintas di matanya. Jelas bahwa pihak lain ada di sini untuk tuan muda, dan rencana mereka mungkin telah terungkap. Sebagai seorang penatua, informasi yang terpecah-pecah itu cukup bagi mereka untuk memahami bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap. Kalau begitu, ledakan jangan berhenti sampai lu menghancurkan domain ini, tetua itu segera berteriak. Ya, tetua. Kemudian, para bis menggunakan semua skill mereka untuk menyerang Mirror of Illusion. Pada saat yang sama, suara teredam datang dari dalam Mirror of Illusion. Tanaman merambat di belakang leher tuan muda itu dipotong oleh kaki tajam Whitey dan darahnya berhamburan keluar. Itu menyakitkan Lu bajingan. Pada saat yang sama, Bearen menamparkan tuan muda itu dan menerbangkannya. Su Bai tertegun. Tuan muda itu baru saja tertawa terbahak-bahak. Su Bai mengira tuan muda itu sedang merencanakan sesuatu, dan Su Bai hampir memanggil Whitey kembali untuk bersembunyi. Su Bai tidak pernah menyangka bahwa dia telah melebih-lebihkan tuan muda dan Blue Divine. Tuan muda yang tertekan itu langsung diserang oleh Bearen dan Whitey. Bahkan jika dia bisa mengandalkan Blue Divines untuk sementara waktu, dia tidak bisa bertahan lama. Pada saat yang sama, Su Bai merasa bahwa cermin ilusi sedang diserang. Para sekte keselamatan akhirnya bereaksi. Pikir Su Bai. Mengaum. Tiba-tiba, raungan datang dari tidak jauh. Su Bai berbalik. Tuan muda memancarkan aura aneh dan bergerak cepat. Dengan angin kencang, dia berbalik dan menyerang Whitey. Pemandangan itu akan mengejutkan bahkan bagi Zudi. Energi yang kuat dalam angin yang menderu-deru bahkan bisa membuat binatang tingkat perak pada tingkat yang sama merasa terancam. Di lapangan, Whitey tahu bahwa ia tidak dapat menghadapinya secara langsung dengan ekstrasensorinya. Whitey, lompat ke samping berulang kali. Jangan beri dia kesempatan, perintah Su Bai. Whitey melompat maju mundur dengan tubuhnya yang lincah. Seperti yang diharapkan, kecepatan tuan muda itu cepat di bawah pengaruh energi kekerasan. Tetapi teknik gerakannya tampak kikuk. Dia tidak punya cara untuk mengejar Whitey yang menghindar. Melihat peluang itu, Bearen langsung melancarkan serangan.
Dia segera mengejar tuan muda itu dan memukulnya dengan telapak tangannya. Satu persatu, tanaman merambat hancur dan sembuh berulang kali. Tuan muda yang bersembunyi di bawah tanaman merambat berteriak kesakitan, tetapi dia juga akan tertawa dari waktu ke waktu. Dia benar-benar orang gila. Su Bai menggelengkan kepalanya tak berdaya. Setelah bertukar pukulan singkat, Su Bai memahami keadaan tuan muda saat ini. Meskipun Blue Defense memiliki kekuatan yang aneh, itu hanya bisa bergerak secara naluriah. Selama situasinya sedikit lebih rumit, itu akan melampaui batas pemahaman. Su Bai memiliki lebih dari 10 cara untuk menghadapi binatang seperti itu. Adapun tuan muda yang gila, Su Bai memiliki cara yang lebih keterlaluan. Su Bai hanya berpikiran jernih pada awalnya, tapi sekarang dia dalam keadaan gila dan tidak menimbulkan ancaman. Mari kita akhiri pertempuran. Bersiaplah, putih. Dalam sekejap, ketika Bearen menghancurkan tanaman merambat tuan muda itu, sosok putih menjatuhkan kakinya yang tajam. SWOSH. Seluruh tubuh Whitey menembus tubuh tuan muda itu, dan dia melolong kesakitan. Su Bai menunggu dalam diam dan meminta Bearen untuk berhenti. Pada saat itu, tanaman merambat di tubuh tuan muda tidak lagi menyembuhkan. Segera, sosok putih itu muncul lagi. Itu memotong lubang di punggung tuan muda dan melompat keluar. Mata Su Bai berbinar. Tebakannya benar. Kaki tajam Whitey membawa benih hitam pekat. Itu adalah wujud sebenarnya dari Blue Defense. Selamatkan gue. Tanpa Blue Defense, tanaman merambat tuan muda mengering dan rontok. Dia mengulurkan tangan ke Su Bai dengan tangannya yang berdarah dan berteriak. Lu tidak bisa membunuhku, lu tidak bisa membunuhku. Jika lu membunuhku, Sekte Keselamatan tidak akan pernah melepaskanmu. Melihat tuan muda yang malang itu, Su Bai mengangkat tangannya, dan Bearen segera mengerti. Dor, kebisingan itu akhirnya hilang. Untuk pertama kalinya, Su Bai merasa sangat nyaman dalam kesunyian. Dia mengambil benih Blue Defense dari kaki tajam Whitey. Melihat panel virtual, dia menemukan bahwa benda sialan ini masih kuat. Itu tidak mati bahkan setelah ditembus. Tuan muda sudah mati, jadi misinya selesai. Fase ketiga dari formasi sihir tidak dapat diaktifkan, dan waktu yang tersisa adalah menunggu bala bantuan tiba. Su Bai duduk di tanah dan mengotak-atik benih. Lagi pula, Su Bai bukan seorang profesional, jadi dia tidak bisa melihat tanda apapun setelah melihatnya dalam waktu lama. Kecuali satu hal, bijinya tidak sepenuhnya hitam, merahnya terlalu pekat, membuatnya tampak gelap. Bahkan sekarang, keributan di luar Mirror of Illusion masih berlangsung. Jelas, Sekte Keselamatan tidak tahu tuan muda mereka sudah mati dan masih berusaha menerobos domain ilusi. Su Bai mengambil kesempatan ini dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan energi mental Dream Larva. Kalau tidak, jika bala bantuan tidak tiba tepat waktu, dia akan menjadi domba dalam kawanan serigala, terisolasi dan tak berdaya. Makan, gue mau. Dream Larva di bahu kiri Su Bai tiba-tiba mengirim pesan telepati, enak dan sangat bergizi. Su Bai terdiam. Aku tidak percaya itu. Si kecil ini sebenarnya tertarik dengan benih Blue Defense. Dia pelahap seperti Whitey. Pikir Su Bai. Tidak. Su Bai menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat untuk memberi makan Dream Larva hal yang aneh ini. Bagaimana jika itu diparasit setelah menelannya dan menjadi gila seperti tuan muda itu? Gue tidak bisa menerimanya. Pikir Su Bai. Jangan khawatir, gue bisa mencernanya, gue benar-benar bisa, gue berjanji. Dream Larva menjadi cemas setelah mengetahui bahwa itu telah ditolak, seperti yang terjadi pada Whitey. Apa lu yakin? Ya, gue yakin. Su Bai mengangkat alisnya. Dia memegang benih dan membiarkan Dream Larva mendekat. Tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Salah satu ujung benih Blue Defense menjulurkan akar kecil, menarik bola balik untuk melarikan diri. Jelas itu terjadi karena pendekatan Dream Larva. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Su Bai akhirnya merasa lega. Dia mengangkat benih itu dan memberikannya kepada Dream Larva. Whitey dan Bearen iri pada Dream Larva. Mereka tidak tertarik pada benih itu. Tetapi keinginan untuk menang yang tak dapat dijelaskan perlahan muncul. Saat kita kembali ke perkemahan, gue akan membiarkanmu makan dan minum sesuka hatimu. Su Bai tersenyum tak berdaya. 124 bala bantuan telah tiba. Dream Larva menggigit bijinya, dan terdengar suara mengunyah. Segera, semuanya ada di perutnya. Berbunyi.
Dream Larva telah membunuh Blue Defense level Mid Silver dan memperoleh 15.000 poin pengalaman. Berbunyi. Dream Larva telah naik level ke Upper 7 Iron. Berbunyi. Dream Larva telah naik level ke Upper 8 Iron. Berbunyi. Dream Larva telah naik level ke High 10 Iron. Hanya dalam beberapa detik, kelelahan Dream Larva disebabkan oleh mengaktifkan Mirror of Illusion, dan durasi invisibility yang lama menghilang. Itu dalam semangat tinggi. Pada saat yang sama, sejumlah besar poin pengalaman memungkinkan larva mimpi tingkat besi menengah 6 untuk melompat ke tingkat besi tinggi. Wow, itu sangat efektif. Subai kagum. Tuan muda sudah mati, dan benih Blue Divine telah lenyap. Yang tersisa hanyalah merasakan serangan yang harus ditanggung oleh Mirror of Illusion sambil menunggu bala bantuan. Seluruh proses terasa lama. Subai terbaring di pelukan Bearen. Bulunya yang lembut sangat nyaman. Itu kontras dengan Beastmaster Sekte Keselamatan di luar, berkeringat deras karena kecemasan. 10 menit kemudian, cermin ilusi akhirnya berguncang. Subai membuka matanya dan berdiri. Selama waktu itu, Subai memikirkan kemungkinan cermin ilusi telah pecah dan bala bantuan belum tiba. Tantangan selanjutnya mungkin lebih berbahaya daripada menghadapi Tuan Muda. Lagi pula, kekuatan para tetua Sekte Keselamatan masih belum diketahui. Jika itu hanya pada level emas, dia mungkin bisa mengatasinya untuk sementara waktu, tetapi jika itu adalah level platinum, Subai akan berada di bawah banyak tekanan. Ini akan pecah. Suara Dream Larva terdengar di benak Subai. Subai sudah siap. Setelah Mirror of Illusion dilepas, dia akan segera menjadi tidak terlihat. Subai menyesuaikan napasnya dan siap dalam kondisi terbaiknya. Namun, serangan itu tiba-tiba berhenti, dan cermin ilusi disimpan dalam keadaan di mana ia bisa runtuh kapan saja. Apa yang sedang terjadi? Subai tidak berani ceroboh dan menunggu dalam diam. Bagian luar tidak bisa melihat ke dalam cermin ilusi, dan bagian dalam tidak bisa melihat bagian luar. Bahkan Dream Larva, yang merupakan Master Domain, juga sama. Subai menduga bahwa Dream Larva mungkin terlalu lemah untuk sepenuhnya mengendalikan kemampuannya. Namun, tidak ada yang penting sekarang. Lebih penting lagi, Subai lebih peduli dengan apa yang terjadi di luar. Waktu berlalu, dan 10 menit kemudian, domain ilusi akhirnya runtuh. Pada saat yang sama, Subai segera menjadi tidak terlihat. Dia mulai mengamati sekeliling. Jika ada yang salah, dia akan segera pergi tanpa tinggal di sini sedetik pun. Namun, saat Subai menjadi tidak terlihat, wajah yang dikenalnya berteriak, "Subai! Di mana dia?" Itu adalah Feng Hai dari skuad Ninetin. Subai menggaruk kepalanya dan bergumam, ada yang tidak beres. Gue baru saja melihat anak itu. Bagaimana dia menghilang dalam sekejap mata? Bukankah tempat ini baru saja bersih dan rapi? Kenapa tiba-tiba berubah? Subai juga bingung, tapi kemudian dia menghela nafas lega. Pemandangan sekitarnya berantakan, dan mayat Sekte Keselamatan dapat dilihat di mana-mana. Jelas bahwa bala bantuan telah tiba sejak lama. Mereka gagal menyadari cermin ilusi dan menyebabkan Subai menjadi pasif. Sangat cepat, Zudi dan yang lainnya juga tiba. Apakah lu menemukan Subai? Tidak, gue tidak melakukannya. Lalu apa yang masih lu lakukan di sini? Cepat dan temukan dia pasti ada di dalam benteng Zudi berkata dengan cemas. Setelah mendengar ini, Feng Hai tiba-tiba mendapat ide. Aku tahu, dia ada di sana. Zudi melihat pemandangan kacau ke arah yang ditunjuk Feng Hai dan menjadi sangat marah. Jangan, gue tidak bercanda. Feng Hai menelan ludahnya dan dengan lembut menjelaskan, apakah lu ingat ular bicepalik? Bocah itu pasti punya bis yang bisa masuk ke mode stealth. Kurasa memang begitu. Seperti yang diharapkan dari seorang prajurit berpengalaman. Feng Hai hanya perlu berpikir sebentar sebelum memastikan bahwa itu adalah skill invisibility larva mimpi. Satu-satunya hal yang membingungkan Feng Hai adalah runtuhnya tenda secara tiba-tiba dan jejak pertempuran yang intens. Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, mereka saat ini berada di domain ilusi. Apakah lu bercanda? Zudi memandang Feng Hai seolah-olah dia idiot. Dia menggertakkan giginya dan berkata, karena lu berkata begitu, mengapa Subai tidak muncul saat kita datang? Feng Hai dibuat terdiam oleh kata-kata Zudi. Dia segera berteriak dengan keluhan, Subai, cepat keluar. Jika tidak, gue akan menderita.
Para prajurit yang lewat melihat itu dan menatap Feng Hai dengan bingung. Para prajurit yang lewat melihat itu dan menatap Feng Hai dengan bingung. Untungnya, Su Bai tidak muncul, atau dia akan merasa malu di depan militer. Bukan karena Su Bai tidak mau menunjukkan dirinya. Its Dream Larva's Invisibility memiliki waktu tetap 10 detik setelah digunakan. Itu hanya bisa menghilang setelah 10 detik. Aku pikir lu hanya ingin dipukuli. Zudi tidak bisa lagi menahan amarahnya saat dia menggulung lengan bajunya dan mendekat. Ini menyebabkan Feng Hai yang kekar menggigil. Zudi, lupakan saja. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Zudi menjawab dengan marah, lupakan apa? Sudahlah jika lu tidak serius biasanya. Tapi sekarang, lu bahkan berani bercanda. Sial, ini Su Bai. Mata Feng Hai terbuka lebar saat dia menunjuk ke sisi Zudi. Namun, karena Feng Hai terlalu sering bercanda, akan sulit bagi orang lain untuk mempercayainya nanti. Dor, pukulan itu mendarat, dan mata Feng Hai langsung dipenuhi dengan lingkaran hitam. Zudi menyadari bahwa Su Bai berdiri di sampingnya. Dari mana asalmu? Gue baru sampai. Su Bai memandang lingkaran hitam Feng Hai dan menyeringai. Sial, lu masih berani tertawa. Feng Hai menegakkan lehernya dan tampak agak sedih. Sebaliknya, itu bahkan lebih lucu. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, Zudi dengan cepat meminta maaf. Namun, Feng Hai yang bangga bertekad untuk tidak memaafkannya. Pada akhirnya, Zudi harus menggunakan tinjunya untuk memaksa Feng Hai memaafkannya. Kemudian, Su Bai pergi ke tenda utama benteng dan melihat Gulin, yang bertanggung jawab atas militer. Ada juga seorang sesepuh yang dadanya tertusuk tombak panjang dan terbaring dalam genangan darah. Pertempuran sedang terjadi di sini saat Su Bai bersembunyi di Mirror of Illusion, dan situasinya bisa digambarkan luar biasa. Ada beberapa tanda pertempuran di dekatnya. Su Bai, mata Gulin berbinar saat melihat Su Bai. Tapi di detik berikutnya, wajahnya berubah menjadi jijik. Su Bai bertanya-tanya bagaimana dia telah menyinggung perasaannya. Tetapi ternyata Bing He juga ada di sini. Su Bai, lu melakukannya dengan baik. Kali ini Bing He berjalan dengan gembira dan berkata dengan penuh semangat. Formasi sihir telah dihancurkan. Lu telah banyak berkontribusi dalam operasi ini. Mereka sedang membersihkan medan perang dan bersiap untuk mengirim para Beastmaster Sekte Keselamatan yang menyerah kembali ke Los Monstaria. Namun, di jalan sempit, musuh pasti akan bertabrakan. Mata Su Bai bertemu dengan mata Gulin saat dia diminta untuk pergi begitu dia selesai berbicara. 125 kota Hao yang menurun. Aku tidak melihatmu saat kita bertengkar, dan lu di sini sekarang. HMPH, siapa yang akan mengatur militermu di masa depan? Berdiri di samping Bing He dan Guling, Su Bai langsung merasakan aura kemarahan yang kuat. Rencana terbaik adalah melarikan diri. Su Bai segera menyelinap pergi dan menemukan Feng Hai dan Zudi. Saat ini, benteng sudah sepenuhnya diduduki oleh militer. Inilah perbedaan antara militer yang terorganisir dan militer yang tidak ortodoks. Dalam konfrontasi langsung, benteng Sekte Keselamatan akan dihancurkan dengan satu sentuhan, dan tidak akan ada ruang untuk pembalasan. Su Bai, gue tahu lu bisa melakukannya. Anggota regu itu berkata dengan gembira. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih bersemangat dan berkata, pasukan ke-19 kami akhirnya memberikan kontribusi. Ini pertama kalinya. Di tahun-tahun sebelumnya, pasukan ke-19 selalu bekerja keras. Belum lagi manfaatnya, sudah cukup baik untuk disebutkan membantu. Semuanya berubah sejak hari itu dan seterusnya. Mereka adalah orang pertama yang menemukan benteng Sekte Keselamatan dan berhasil menghentikan aktivasi fase ketiga dari formasi sihir. Itu adalah kontribusi besar untuk operasi. Omong kosong. Pada saat itu, suara yang akrab terdengar. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah Huo-Hua, yang perutnya terbungkus kain putih. Yo, Kapten, mengapa lu ada di sini? Kamu harus istirahat. Lu tidak dapat melakukan apapun di sini, kata Feng Hai sambil tersenyum. Ya, Kapten, terima kasih kepada Su Bai. Kali ini kami menjadi pusat perhatian. Kita harus merayakannya saat kita kembali. Ayo minum sampai kita mabuk. Kamu bodoh, Huo-Hua berkata, memutar matanya. Lu selalu tertidur. Cukup baik bahwa lu dapat membantu saat dibutuhkan. Jangan terlalu sombong, dan paling tidak, belajarlah dari Su Bai.
Otoritas pemimpin tidak bisa dilanggar. Setiap orang diberi pelajaran, tetapi mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hati mereka. Kapten, bagaimana situasi di zona bahaya? Su Bai bertanya. Kita tidak perlu khawatir tentang tanaman merambat setelah menyingkirkan formasi sihir. Mereka akan mati karena kehabisan energi. Huo Hua berkata. Huo Hua tersenyum, bersiaplah. Kami akan segera kembali ke perkemahan kami. Adapun Lu, Su Bai, Lu tidak perlu kembali untuk saat ini. Mengapa? Semua orang berkata serempak. Sebagai pahlawan misi ini, dia pasti akan diberi penghargaan oleh militer. Itu bukan urusanmu. Gubernur Hao City ingin melihat Su Bai secara langsung. Huo Hua batuk kering, dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia mungkin hanya ingin berterima kasih dengan benar. Tidak ada yang serius. Penampilan Su Bai menyebar ke seluruh militer, dan bahkan mengangkat nama pasukan ke-19. Dapat dikatakan bahwa mereka berada di pusat perhatian. Wajah Huo Hua terluka karena semua senyuman saat dia menerima pujian dalam perjalanannya ke sini. Tapi dia tidak bisa kehilangan martabatnya sebagai kapten. Dia menyingkirkan senyumnya dan berkata kepada Su Bai dengan serius, saat lu melihat Gubernur Hao City kali ini, jangan bicara sembarangan. Dimengerti, Pak. Su Bai mengangguk. Benteng Sekte Keselamatan telah ditempati, dan pembersihan kekacauan diserahkan kepada tim logistik. Semula, skuad ke-19 seharusnya juga berpartisipasi dalam logistik kali ini. Namun, karena kontribusi mereka yang luar biasa, tidak hanya mereka tidak perlu melakukan pekerjaan yang melelahkan, tetapi mereka juga diberi banyak penghargaan. Dan kemudian, di bawah tatapan orang banyak, Bing He dan Gulin berbicara dengan Su Bai secara langsung dan memberinya medali kehormatan. Seketika, para prajurit di sekitarnya mengungkapkan sedikit kecemburuan di wajah mereka. Medali kehormatan adalah hak istimewa yang hanya dapat diterima oleh prajurit yang telah memberikan kontribusi besar. Dan Su Bai adalah satu-satunya yang mendapatkannya dalam misi ini, membuktikan nilai medali itu. Su Bai, masa depanmu cerah sekarang. Wajah Gulin penuh kegembiraan. Tapi kemudian dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Jika lu tidak bahagia di Legion ke-9, lu selalu diterima di sini. Jangan khawatir, Su Bai menjalani kehidupan yang baik di bawah asuhanku. Bing He menatap. Melihat mereka berdua akan mulai bertengkar lagi, Su Bai dengan cepat menyela, apakah kita akan memasuki Hao City nanti? Ya, Gubernur Hao City telah mendengar tentangmu dan sangat ingin bertemu denganmu. Bing He berkata sambil mengelus jenggotnya. Lu masih terlalu muda. Gue akan bersamamu. Jika ada yang tidak beres, gue masih bisa membantu. Setelah Bing He selesai berbicara, dia menatap lurus ke arah Gulin. Jelas, ada arti lain dalam kata-katanya. Gulin tidak bisa diganggu dengan Bing He. Dia mulai mengatur tim dan bersiap untuk kembali. Kemudian, Su Bai dan Bing He naik jeep dan pergi ke Hao City. Lebih dari 80 tahun yang lalu, Beastmaster of Hao City telah berkumpul. Kekuatan mereka jauh melebihi Los Monstaria saat ini, tetapi mereka menderita kerugian besar dalam pertempuran. Ditambah dengan tidak adanya penerus, hal itu menyebabkan penurunannya dari tahun ke tahun. Misalnya, Gubernur Hao City saat ini hanyalah Beastmaster tingkat Platinum. Jika bukan karena hubungan baik mereka dengan Los Monstaria, Hao City tidak dapat keluar dari situasi sulit dengan kekuatannya, yang menyebabkan krisis kehancuran kota. Dunia ini kejam, dan satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menjadi lebih kuat. Su Bai memandangi gedung-gedung tinggi yang rusak di pusat kota dan menghela nafas dengan emosi. Mereka tiba di sebuah mansion. Su Bai mengikuti Bing He melalui koridor panjang, membuka pintu, dan datang ke kantor yang penuh dengan dokumen. Hei, apa yang terjadi di sini? Saat Bing He berbicara, dia memindahkan tumpukan dokumen di atas meja, memperlihatkan sebuah sosok. Cukup bagus gue masih hidup, kata gubernur sambil mendorong kacamatanya dan tersenyum pahit. Wajah Su Bai pucat, tubuhnya kurus, dan suaranya lemah seolah-olah dia akan jatuh tertiup angin. Su Bai tidak dapat membayangkan bahwa orang itu adalah Gubernur Hao City. Baiklah, tidak ada gunanya bersikap menyedihkan padaku. Bing He menarik 2 kursi dari sudut dan duduk. Katakan pada orang-orangmu untuk bekerja lebih keras di masa depan. Sekte Keselamatan telah membangun benteng mereka di daerah Lu dan Lu bahkan tidak menyadarinya. Hehe, Gubernur Hao City masih tersenyum pahit,
dan kekesalan di matanya tidak bisa disembunyikan. Saat ini, militer House City sangat kekurangan tenaga, dan populasi di kota telah menurun tajam hanya dalam beberapa dekade. Sudah cukup bagus mereka bisa mempertahankan gerbang kota. Jangan bicarakan ini. Bukankah gue meminta lu untuk membawa Subai ke sini? Gubernur House City meregangkan lehernya dan melihat ke kiri dan ke kanan, lalu bertanya, di mana dia? Lu tidak membawanya. Bing He tidak bisa menahan tawa dan memperkenalkan, ini Subai, yang ingin lu lihat. Dia adalah orang pertama yang menemukan markas Sekte Keselamatan dan bahkan membunuh seorang tokoh kunci. Seolah-olah Bing He memamerkan anaknya kepada seorang teman lama, senyumnya begitu cerah. Kamu tidak bercanda denganku, kan? Tanya gubernur. Matanya kusam dan bertanya lagi, apakah lu yakin itu dia? Aku yakin, jika gue berbohong kepada lu, gue akan mengubah nama gue, lanjut nanti men.